warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, ghafiri dhanbi wa ghafiri tawbi syadidil iqam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Shadaqallah wa shadaqa rasul. Hadirin jamaah sekalian, para asatidzah, sesepuh tokoh masyarakat kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang sama-sama kita hormati Ketua DKI Masjid Jami Al-Mutmainnah Ustaz Haji Ahmadi, Ustaz Haji Yusuf Parman, Ustaz Haji Mursyidin, Ustaz Zamrani Fahmi, Ustaz Sadari, Ustaz Ramdhani, dan para asatidzah semuanya. InsyaAllah kita pada malam hari ini selalu dalam berkah bimbingan dan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah sampai malam ini kita semua masih Allah berikan nikmat sehat walafiat. Allah kasih nikmat kita umur panjang, Allah kasih nikmat taufik, kesempatan, dan juga kemauan. Semoga dengan apa yang kita lakukan malam hari ini itu merupakan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat beriringkan salam kita sanjungkan ke haribah junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita berkumpul dengan Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjutkan bacaan kita dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, thumma wasafa Allahu alladhina ahsanu biqawlihi ta'ala, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Dan mereka orang-orang, ini Allah menggambarkan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, orang yang suka berbuat baik, entah kebaikan perbuatan baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Sebab yang namanya orang beriman itu adalah orang yang dia menjaga dan suka berbuat baik, menjaga hubungan baik dan suka berbuat baik atau berbuat amal soleh baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Bahkan sesama makhluk ciptaan Allah itu orang beriman. Orang yang benar-benar beriman adalah dia jaga hubungannya sama Allah dan juga hubungan sesama manusia, bahkan sesama makhluk. Sesama manusia bukan hanya umat Islam saja. Ini perkaranya perkara dunia. Ya. Ada tetangga kita orang non-muslim misalnya, susah benar, kelaparan, kita nggak bantuin dia. Kita bilang, dia mah beda sama kita, udah nggak usah dibantuin. Mati kelaparan gara-gara kita nggak perhatikan, dosa kita, dosa. Sebab hadirin jamaah sekalian, mau dia percaya beragama nggak seperti kita misalnya,
beda agamanya dengan kita, tetap itu makhluk ciptaan Allah. Bahkan dalam beberapa pertemuan yang lalu, sampai ada seorang laki-laki Allah ampunin dosanya gara-gara dia nolongin seekor anjing. Nah kalau kita ambil kesimpulannya, anjing ditolongin, dosanya Allah ampunin. Ya. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, riwayat Bukhari Muslim. Riwayat yang lain bukan seorang laki-laki tapi perempuan, PSK. Nah, apa PSK tuh? Perempuan kagak bener dah gitu. Seorang perempuan yang kagak bener, yang kita mungkin anggap dengan mata zahir kita, dia orang kagak bener, dosanya banyak bener dia, gitu kita anggapnya. Tapi gara-gara dia nolongin seekor anjing, Allah ampunin dosa-dosanya. Apalagi kita nolongin manusia. Mau apa ke agamanya? Apalagi kita nolongin manusia, orang Islam dia. Apalagi kita tahu dia orang Islam, dia manusia, dia orang Islam, emang orangnya rajin ibadahnya. Kita punya tetangga, emang kelihatannya orangnya susah bener, tapi rajin banget ibadahnya, sholatnya rajin, ke masjidnya rajin, ke musolanya rajin. Itu yang kayak begitu yang kita perhatikan. Maka pantas hadir jamaah sekalian, ini masjid itu jadi pusat center daripada aktivitas harusnya. Harusnya dengan ada masjid, dengan adanya masjid di satu daerah, itu lingkungan di sekitar masjid makmur harusnya. Ya. Bahkan ada istilahnya Dewan Kemakmuran Masjid. Harusnya semua yang ada di samping sekitarnya makmur. Kenapa? Karena orang yang kaya dia bayar zakat, nanti disalurkan oleh panitia, oleh masjid. Harusnya makmur. Itu konsep tolong menolong hadirnya mas. Umat Islam harus saling tolong menolong. Apalagi dia Muslim, dia taat, kita tahu orangnya rajin ibadahnya. Kita bantuin dah. Maka di sini Allah menggambarkan, "Tsumma wassafallahu alladziina ahsanu biqaulihi ta'ala." Allah menggambarkan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, alladziina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Mereka orang-orang yang menjauhi daripada perbuatan dosa besar dan fawahish, perbuatan yang keji, illal lamam, kecuali al-lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Allah maha luas ampunannya. Nah, penjelasannya, al-lamam huwa al-saghiru minadz-dzunubil lati la yakadul 'abdu yakhlu minha. Lamam itu adalah as-saghair minadz-dzunubi, satu hal kecil daripada dosa-dosa, maksudnya dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang kecil, allati la yakadul 'abdu yakhlu minha, yang mana hampir saja seorang hamba kita, seorang manusia itu nggak bisa terlepas daripada dosa itu, nggak pernah kosong daripada dosa itu. Jadi begini hadirnya mas sekalian, orang yang dia menjauhi dosa besar, perbuatan keji, kecuali lamam, kecuali dosa-dosa kecil, itu akan mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking besarnya maghfirah Allah buat kita semua. Maka dikatakan antara sholat yang satu dengan sholat yang lain itu menghapus dosa-dosa kita. Antara Jumatan yang satu sholat kita ke Jumatan yang lain itu menghapus dosa-dosa kita, dosa yang kecil, dosa yang kecil. Apa contohnya? Dosa yang kecil yang hampir kita semua nggak pernah luput dari dosa ini. Ini dosa kita kepada Allah, bukan sama manusia.
Kalau dosa sama manusia, ya kita sholat, istighfar nggak bisa, nggak diampunin, walaupun kecil menurut kita. Ya, kita ngomongin orang, gibahin orang, ya cuma gibahin doang, kecil. Tapi ngapus dosanya susah tuh. Maka saya pernah mengatakan, orang berzina, orang berzina dengan orang berghibah, kalau main gede-gedean dosanya, emang zina gede dosanya. Tapi kalau main susah minta diampuninnya, ngilangin dosanya, dosa ghibah lebih susah. Ada orang malam-malam berdemenan, ya, dia zina tuh malam. Besoknya Allah ketuk hatinya, dia istighfar, tobat, minta ampun, dia nggak lakukan lagi tuh perbuatan, hilang dosanya. Tapi kalau orang ngomongin, ya, ngomongin temennya, ngomongin saudaranya, diomongin sedikit ngomonginnya, ya, keburukannya dia buka, sedikit ngomonginnya. Bahkan ini mah bukan ngomongin, ini emang fakta, yaitu ghibah. Ya, itu ghibah gitu. Ketika dia omongin, dia pikir itu dosanya kecil, tapi tiap hari dia lakukan ghibah itu. Dia lakukan ghibah itu setiap hari. Dia pikir dengan dia sholat, dia zakat, dia sodako, dia istighfar kepada Allah, hilang dosanya. Enggak. Walaupun menurut dia kecil, tapi ditumpuk terus. Gimana? Temuin orangnya, minta maaf. Pernah gibahin siapa kita? Temuin orangnya, minta maaf. Selama belum kita minta maaf, dosanya masih ada. Dosanya masih ada. Maka kita jaga hubungan baik kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Ilal lamam. Apa lamam itu? Kalau kita meninggalkan sholat yang 5 waktu, dosanya besar. Ya. Ini kita coba ngeresepin di hati, hadirin jamaah sekalian, masukkan ke hati. Kalau meninggalkan sholat 5 waktu, dosanya besar, luar biasa. Sebab nanti yang pertama kali dihisab sholat 5 waktu kita, sholat fardu kita. Kalau meninggalkan sholat fardu itu dosanya besar, maka pantas dalam surah Al-Maun dikatakan fawailul lil sholin. Sholat tapi lalai sama sholatnya. Lalai apanya? Bisa jadi karena waktunya. Apa? Nunda waktu sholat. Ya. Kalau meninggalkannya, nggak mengerjakannya, dosanya besar. Boleh jadi menunda waktu sholat pun dosa. Tapi dengan catatan menunda dengan hal-hal mungkin, ya, dengan hal-hal yang sifatnya mubah, makruh, terlebih haram. Ini kalau pengajian sering saya sampaikan, begitu terdengar azan Allahu Akbar, kita lagi asik nonton nonton TV hukumnya mubah. Ternyata di TV itu ada tontonan yang nggak layak kita lihat. Ya, nggak layak kita lihat. Apa itu? Mempertunjukkan aurat. Apa itu acara yang gosip, ghibah. Akhirnya kita jadi ikut berghibah. Bukan lagi mubah hukumnya, haram hukumnya. Tapi kita tunda. Ntar dulu dah. Sholatnya wajib, nonton TV-nya mubah. Wajib kalam yang mubah tuh. Bisa jadi gara-gara menunda waktu sholat, jadi dosa kita. Gak terasa kita hampir dari kita melakukan itu. Mungkin bahkan saya sekalipun. Al-lamam, ya, dosa kecil yang hampir kita semua gak luput dari itu. Maaf, siapa di antara dari kita semua yang hadir pada kali ini, pada kesempatan kali ini, yang gak pernah nunda sholat sekalipun? Ayo. Lagi asik nyuci mobil, nyuci motor, busa lagi sedang banyak-banyaknya, Allahu Akbar, azan. Terusin, tapi berhenti kira-kira. Terusin, busa lagi banyak-banyaknya tuh. Ya. Maka dosa menunda sholat itu hampir dari kita mungkin melakukan itu.
Tapi karena Allah ampunannya sungguh luar biasa, hadirnya Mas. Selama kita tidak melakukan dosa yang besar, perbuatan-perbuatan yang keji pada sesama manusia, insya Allah Allah ampuni dengan sholat kita yang satu ke sholatnya yang lain, itu mengampuni dosa-dosa kita. Berapa kali istighfar dalam sholat kita? Ya. Kita istighfar berapa kali? Maka jadi renungan kita, ya udah besok-besok kalau dengar azan, bahkan nanti kalau dengar azan, begitu dengar azan, ya Allah, iya, nunda waktu sholat dosa. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wa qala ta'ala am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah sama tuh? Apakah kami menjadikan sama derajatnya antara orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Ini kalau kita lihat di Quran, pasti orang yang berbuat amal soleh didahului dengan kata-kata beriman. Beriman dan beramal soleh, ini dampingan terus. Dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solih. Orang beriman dan beramal soleh. Kenapa kok beriman beramal soleh? Hadirin jamaah sekalian. Ada orang di depan, ya, di depan masjid, naik motor jatuh. Jatuh, kita tolongin, itu kan perbuatan baik. Itu perbuatan baik. Tapi kalau orang yang tidak beriman, ya, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang beda dari kita, ketika dia berbuat baik itu hanya sekedar perbuatan baik. Tapi kalau kita yang beriman kepada Allah, ada orang jatuh kita tolong, itu namanya amal soleh. Maksudnya apa amal soleh? Ada pahalanya. Ada pahalanya. Maka barang siapa yang dia beriman dan juga beramal soleh, maka jangan disamakan antara orang non muslim dengan kita, jangan disamakan. Oh dia baik, iya dia baik, dia perbuatan dia baik, ya, tapi perbuatan baik yang dia lakukan tidak menjadi yang namanya amal soleh. Dia baik, masa iya? Wah Islam kagak, di Islam nggak adil. Emang agamanya beda sama kita, tapi dia baik banget, masa nanti nggak masuk surga kan gitu? Ya karena perbuatan baik yang dia lakukan nggak jadi amal soleh, nggak ada pahalanya. Syarat mendapatkan pahalanya apa? Dampingi dengan iman dulu, baru perbuatan baiknya jadi amal soleh. Bahkan kita hadirnya maskan, ketika kita minum air, ya kita barengi dengan keimanan kita, mengucapkan basmalah, minumnya kita jadi amal soleh itu. Minumnya kita jadi amal soleh. Maka iman dan amal soleh. Nah, Allah berfirman, apakah kami menjadikan orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh itu sama dengan orang-orang yang suka berbuat kerusakan di atas muka bumi? Maksudnya begini, apa iya kita samain orang yang baik dengan orang yang kagak baik begitu? Am naj'alul muttaqina kal fujjar, atau kami jadikan sama antara orang yang bertakwa dengan orang-orang yang ahli maksiat? Maksudnya apa? Allah itu enggak buta, Allah tuh enggak tuli. Masa iya ada orang yang baik sama orang yang kagak baik disamain oleh Allah dalam hal apa? Dalam hal masalah dunianya ataupun akhiratnya, beda pasti. Maka kita ketika berbuat kebaikan, udah pokoknya yang penting pengen dilihat Allah aja dah gitu. Yang menilai adalah Allah aja dah. Karena penilaian manusia kan hadirnya mas kalian kadang-kadang beda. Maaf nih, pernah mungkin terbesit di pikiran kita, di hati kita, saya mah kok kayaknya udah bener banget tapi masih ada aja yang nyalahin, begitu nggak? Pernah nggak?
Perasaan udah bener banget, masih ada aja yang nyalain kita, yang nggak suka sama kita ada aja. Sebab yang namanya kebenaran itu mutlak hanya punya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menilai dia benar atau enggak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kayak begini, misal, maka ini penilaian kita udah hanya Allah aja udah. Itu utamanya ikhlas hadirnya mana. Ini pernah saya gambarkan. Ketika kita mau dari rumah berangkat ke masjid, berangkat dari rumah mau ke masjid, ada dua orang. Yang pertama, ketika dia mau berangkat ke masjid, dia pakai pakaian yang luar biasa, cakep bagus. Pecinya BHS, sarungnya BHS, bajunya yang mahal, pakai sorban yang mahal, berangkat ke masjid. Yang satu orang lagi pakai pakaian biasa-biasa aja. Pecinya juga peci hitam, cuman udah agak merah-merah kan gitu. Sarungnya biasa aja. Sorbannya biasa aja, baju kokohnya yang biasa aja, berangkat dia. Yang salah yang mana? Sebetulnya nggak ada yang salah. Dua-duanya benar. Yang penting mau datang ke masjid, mau sholat. Yang salah yang kagak sholat. Gitu. Yang pakai baju bagus ngomong. Itu ya mau ke masjid pakaian kayak begitu. Ketemu sama RT aja dandan dulu. Ini ketemu sama Allah pakaian kayak begitu. Kata orang yang bajunya biasa-biasa aja, ya Allah, saya takut kalau pakai pakaian gitu, hati saya kagak jadi pengen dilihat orang tuh, pengen dibilang saya hebat lah, apalah, jadi pakaian begini aja deh, biar orang nggak ngaruh-ngaruh. Yang tadi pakai pakaian itu, wah dia pakai begitu, biar dikata ngapa itu dia, begitu. Pakai sorban, bawa tas, biar dikata alim apa, begitu. Ketika kita berbuat satu yang menurut kita baik, kalau orang kita mengharapkan daripada manusia bukan kepada Allah, pasti ada aja salahnya. Pasti ada aja salahnya. Maka ketika kita ini baik, udah sesuai dengan tuntunan ajaran agama, jalani. Kenapa? Karena hanya kita mencari yang namanya Allah SWT, ridhonya Allah. Pengen cuma dilihat sama Allah doang. Kalau sama manusia mungkin ada yang setuju, ada yang kagak pasti. Seorang pimpinan mengeluarkan satu keputusan, pasti ada yang suka, ada yang kagak suka. Gitu. Pasti itu. Itu kalau yang dicari adalah manusia. Tapi buat tadi contoh dua orang ini, selama dia menurut dia itu baik, sesuai dengan aturan agama dan tidak menyalahi syariat, jalani. Benar sudah. Yang salah ketika dia menyalahkan orang lain. Ketika dia menyalahkan orang lain. Yang sholatnya pakai baju biasa-biasa aja, sah nggak sholatnya? Sah. Yang pakai baju bagus, sah. Tapi ketika dia menyalahkan orang lain, ada rasa dengki di sininya. Itu yang salah. Yang pakai pakaian biasa, biar dia kata ngapa itu dia, alim gitu. Dengki tuh. Yang ketika pakai pakaian bagus, ngelihat orang yang pakaian biasa aja, dibilang mau ketemu Allah aja gitu. Dia ngerasa mungkin saya lebih mulia pakai pakaian kayak begini. Hati juga. Ya. Ketika beribadah, ini sudah menurut syariat, tidak melanggar syariat. Menurut kita ini baik, udah jalan nih. Orang lain mau ngata apa, ya udah biarin. Gitu. Maka tujuan kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ya tidak akan menyamakan derajat antara orang yang berbuat baik dengan orang yang tidak berbuat baik. Orang baik dengan orang jahat pasti Allah bedakan dalam hal dunianya ataupun hal akhiratnya. Ai la naj'aluhum sawa'an indana la fid dunya wala fil akhirah. Nah, ini dia. Maksudnya adalah bahwa kami tidak akan menjadikan sama ya, bagi kami fid dunya wala fil akhirah, di dunia dan di akhiratnya pasti beda. Orang yang suka berbuat baik ya, tadi ada dua macam, baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia.
Orang yang suka berbuat baik atau orang baik, ya pasti urusan di dunianya beda dengan orang yang kagak baik. Orang yang baik, urusan di akhiratnya pun Allah bedakan dengan orang yang kagak baik. Ada orang biasa-biasa aja nih, kaya kagak, ya, orangnya kaya kagak. Biasa kan kalau orang dihormati ya di masyarakat kita, orang-orang kita, ini kalau kagak dia punya ilmu, dia orang kaya gitu ya, atau memang dia punya akhlak yang baik, punya akhlak yang baik. Ada orang dia bukan orang kaya, berilmu juga orang awam, orang biasa-biasa aja ya. Tapi orang yang biasa-biasa aja, ibadahnya rajin, akhlaknya baik, masih lebih cakep daripada orang pinter ya, tapi nggak punya adab. Orang kaya tapi nggak punya adab. Orang kaya nggak punya adab. Ketika ada orang dengerin dia, dengerinnya itu bukan karena segan, bukan, tapi karena apa? Karena dia punya harta. Maka akhlak paling utama hal ini jamaah. Orang nggak kaya, orang biasa-biasa aja, tapi akhlaknya bagus ya, ibadahnya rajin, dia datang ke masjid, dia hadir ke masjid, itu bisa orang hormat. Ya Allah, itu orangnya rajin benar, dimuliakan, bisa dimuliakan. Itu urusan di dunia itu ya. Ketika orang berbuat baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia, ada orang suka nolongin dia, orang biasa-biasa tapi peduli dengan orang lain, derajatnya beda di dunia orang ngelihatnya, apalagi di akhiratnya. Ada orang susah tapi masih mau nolongin orang lain, hebat nggak kira-kira? Maka ketika dia meninggal dunia nanti, satu waktu dia meninggal dunia, orang-orang pasti ngomong begini, ya Allah, dia mah orang biasa-biasa tapi baiknya luar biasa tuh. Di dunia aja udah baik tuh. Maka nggak sama antara orang baik dengan orang yang kagak baik. Itu pilihan kita semua. Mau jadi orang yang baik kayak orang yang kagak baik, pilihan kita semua. Jangan bilang begini, ya saya memang keturunan kagak baik gitu. Jangan. Itu pilihan kita semua. Hidup itu pilihan kita. Mau jadi orang baik atau orang kagak baik. Kama qala ta'ala, am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Allah seperti bertanya ya, dalam firman ini, apakah mereka manusia mengira, apakah mereka orang-orang yang suka berbuat kejelekan itu mengira alladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat, bahwasannya mereka yang suka berbuat jelek, berbuat kemunkaran, itu kami samakan dengan orang-orang yang suka berbuat amal soleh dan beriman. Sawa'an mahyahum wa mamatuhum, sama dalam hal kehidupannya dan ketika matinya nanti. Sa'a ma yahkumun, maka Allah menghukumi mereka dengan sesuatu yang jelek. Itu nggak benar gitu. Maksudnya begini halnya mas kalian. Orang yang beriman ketika melakukan kebaikan jadi amal soleh. Orang yang tidak beriman ketika melakukan kebaikan hanya sekedar kebaikan saja ya. Maka orang-orang yang dia tidak beriman, nggak boleh dia mengatakan Allah tuh kagak adil, cuman lantaran saya nggak beriman tapi kan saya berbuat baik, masa saya nggak masuk surga? Allah nggak adil, Tuhannya orang Islam nggak adil gitu. Kenapa masa saya sudah berbuat baik, saya nyumbang masjid, sedekah ke masjid, ini orang non muslim yang tidak beriman, saya nyumbang ke masjid, masa nggak ada pahalanya? Karena memang yang namanya syarat untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala harus dengan keimanan. Maka Allah di sini mengatakan, apakah mereka mengira kehidupan mereka di dunia akan Allah samakan? Bahkan ketika matinya akan Allah samakan. Orang yang
dia sudah melafazkan syahadat la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menyatakan dirinya Islam saja, ya, baik, ya, ketika dia berbuat kebaikan, pahalanya belum tentu ada. Kan begitu. Kita hadirin jamaah sekalian, sekarang kita ngaji pada kesempatan malam hari ini. Ya. Ini pahala dari masing-masing kita beda-beda. Kita sholat tadi berjamaah, pahala kita beda-beda. Itu sudah dibarengi dengan keimanan kita. Nah, orang-orang di luar sana, orang-orang yang berseberangan dengan kita, orang-orang kafir, ya, mereka bilang Allah enggak adil, Tuhan kita enggak adil. Masa saya sudah nyumbang begitu banyaknya nanti enggak masuk surga? Karena memang syarat untuk mendapatkan amal soleh, mendapatkan pahala ketika berbuat kebaikan adalah keimanan. Kayak tadi kita sholat berjamaah, hadirin yang lain, emang sama semua pahala kita. Ya. Imam kita, ya, ketika dia baca surah, kita juga mendengarkan dengan khusyuk, kita dengarkan dengan khusyuk. Dari imam sampai makmumnya beda. Memang dikatakan 27 derajat, memang berjamaah kita 27 derajat, tapi kan derajatnya beda-beda. Kualitas derajat 27-nya beda-beda. Ya. Emasnya memang 2 gram, memang 10 gram emasnya, tapi kualitas emasnya beda-beda. Karatnya beda-beda. Masa iya orang yang sholatnya baru ngikut di pas rakaat kedua sama dengan yang makmum yang dari takbiratul ihram? Beda. Tapi sama-sama dapat 27 derajat. Cuman kualitas derajatnya beda-beda. Nah, ini orang yang tidak beriman, ya pengen supaya apa? Supaya ketika dia berbuat kebaikan ada pahalanya, nggak bisa. Ya, nggak bisa, hadirin jamaah kalian. Fa batala hasbanahum wa tawahhamahum, maka batallah, ya, dugaan mereka itu bahwa mereka itu sama, ya. Saya emang nggak usah berbuat baik. Ya, terus juga Allah ada orang begini, dia nggak berbuat amal kebaikan, dia jadi orang yang nggak baik. Nanti aja dah nunggu, kayaknya umur saya masih lama kan gitu. Umur saya masih lama, masih muda gitu. Nanti aja dah. Ntar juga pas meninggal dunia, pas udah lagi saya udah tua, saya baru tobat dah gitu. Dia ngira apa? Dia mengira Allah itu bakal ngasih kehidupan seseorang itu sesuai dengan panjang usianya. Sekarang 23 tahun. Memang patokan kita umat sekarang ini umur Nabi Muhammad 63 tahun. Saya masih umur 40 tahun misalnya. Masih umur 40, 50, masih umur 30, masih lama. Nanti aja deh tobatnya, ibadahnya nanti aja. Punya pemikiran seperti itu Allah paling nggak suka yang begitu. Allah nggak suka, Allah benci orang yang kayak begitu. Sebab kenapa? Rasulullah SAW menyatakan al-mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datangnya tiba-tiba. Ini saya buka sedikit nih, hadirin jamaah sekalian. Saya singgung sedikit. Beberapa minggu yang lalu di rumah saya, masjid saya, ada seorang remaja meninggal. Usianya 30 tahun kurang 1 bulan. Malamnya habis main bulu tangkis. Habis main bulu tangkis malamnya. Tak-tok main bulu tangkis. Begitu mau magiin dia pulang ke rumahnya, malam mainnya. Mau magiin minta dikerokin sama ibunya. Lagi dikerokin kelojotan tuh. Meninggal dunia sebelum sholat subuh. Meninggal dunia sebelum sholat subuh. Selang dari situ, tahu-tahu saya dikabarin juga ada yang meninggal juga orang tua, tapi meninggalnya setelah sholat subuh. Yang pertama, yang muda meninggalnya sebelum datang waktu subuh. Yang sudah umur 70 tahunan nih, meninggalnya setelah sholat subuh. Yang masih muda belum terbebani kewajiban sholat subuh pada saat itu meninggal dunia.
yang sudah tua meninggal setelah melakukan sholat subuh. Sekarang kita begitu dengar azan Allah Akbar, entar dulu. Jatuh nggak beban sholat kita? Udah jatuh. Sudah punya kewajiban, kita tunda-tunda, tahu-tahu meninggal dunia. Jangan pikiran kita masih muda. Apalagi yang usia ya, sudah masuk masa senja. Ya. Maka selalu berbuat amal soleh hadirnya maskan. Aniyadhannahum at-taswiyata bainahum wa baina ahlil ihsan inda rabbihim. Yakni batalnya perkiraan mereka, batalnya dugaan mereka bahwa orang baik ya, bahwa dia akan disamakan dengan orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Waqad wasafallahu malaikatahu anbiya'ahu alaihimussalam wa ibadahu al-mu'minina fi kitabih bil amali shalihah wa bil mulazamati laha wal musara'ati fiha. Allah menggambarkan para malaikat, para anbiya dan para hambanya yang beriman dalam Al-Quran. Pertama bil amali shalihah. Jadi para malaikat, nabi-nabi dan juga orang-orang yang beriman, Allah gambarkan mereka adalah orang-orang yang suka berbuat amal soleh, wa bil mulazamati laha, dan juga bukan cuman berbuat banyak amal soleh, tapi melazimkan, mengistiqomahkan perbuatan amal soleh itu. Bukan dia banyak melakukan kebaikan ini, tapi cuman sesewaktu aja. Tapi dia lazimkan baca Quran, dia dawamkan, dia lazimkan baca Quran buat dirinya. Bukan sesewaktu aja baca Qurannya. Sholat berjamaah bukan sesewaktu aja. Bukan lempengan hari Jumat doang dia jamaah ke masjidnya. Bukan. Orang beriman, para malaikat dan para anbiya digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang suka berbuat banyak amal soleh dan juga melazimkan perbuatan amal soleh tersebut, wal musara'ati fiha, dan juga bersegera deh. Kalau belum memenuhi kriteria ini, nggak bisa disebut sebagai orang yang beriman. Pertama, berbuat amal soleh, suka berbuat amal soleh. Yang kedua, lazim, bukan sesekali, lazim melakukan amal soleh tersebut, ya, mendawamkan. Yang ketiga, wal musara'ah. Apa? Ketika datang kesempatan perbuatan amal soleh tersebut, dia menyegerakannya, dia tidak menundanya. Hadirnya, itu orang yang beriman, hamba Allah yang beriman. Dan ketika melakukan amal soleh tersebut, ma'al khawfi wal khasyati wal isfaqi wal wajli. Ketika melakukan amal soleh atau ibadah tersebut dibarengi dengan rasa takut, khawatir, cemas, dan penuh harapan. Ini pelajaran buat kita semua. Ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan ibadah, harus ada beberapa hal. Pertama, takut. Kedua, cemas. Ya. Ketiga, khawatir. Yang keempat, harus penuh dengan harapan. Contohnya, ketika kita sholat, kita harus munculkan rasa takut dalam diri kita. Takut apa? Takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Kedua, khawatir. Khawatir apa? Kalau seandainya ajal menjemput kita belum sempat menuntaskan sholat kita. Belum sempat mengerjakan ibadah sholat. Cemas apa? Cemas kalau sholat kita yang sudah kita lakukan, ya Allah, jangan-jangan gak ada pahalanya nih. Penuh harapan. Harapannya apa? Ar-raja. Apa harapannya? Ketika kita melakukan amal soleh, harapan kita semoga amal soleh kita diterima. Cemas juga harus. Jangan begini, jangan kebangetan. Yakin, udah pasti sholat saya diterima ini mah. Jangan. Harus ada cemasnya juga. Ya Allah, kalau nggak diterima bagaimana nih? Maka harus berhati-hati. Ketika sholat, hati-hati. Jangan sembarangan sholatnya. Itu fungsinya cemas, hadirnya makan. Fungsinya harapan apa? Supaya kita berharap, ya Allah, semoga sholat kita ini Allah terima. Semua amal ibadah kita, sedekah kita, zakat kita, semua ibadah kita semoga
kita masukkan 4 hal ini. Khawatir, takut, cemas, dan juga penuh dengan harapan hatinya. Semoga ada manfaatnya. Allah panjangkan umur kita semua. Allah jadikan kita orang-orang yang soleh. Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang soleh. Allah jaga kesehatan kita semua. Kita minta sama Allah semoga di akhir hayat kita nanti Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma qad istawda'naka bima 'allamtana fardhu ilayna 'inda hajatina ilayhi wa la tunsina anhu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.